yang berduka cita. Dalam terjemahan yang lain, susah hatinya. Berbahagia, ini juga ya, terbalik ya, orang yang susah hatinya mana bisa bahagia. Yang senang ya baru bisa bahagia, yang susah berduka cita mana bisa berbahagia ya, dibalik. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Duka cita di sini susah hati, bukan karena ditinggal pacar. Aduh, pacar saya digait orang, saya menjadi sedih banget. Pusing. Duka cita di sini karena apa? Karena barusan tanpa sengaja ngomong nyakitin orang lain. Begitu sadar, susah hati, menyesali perbuatan salah kita, perkataan kek, perbuatan kek, menyesali, berduka cita karena saya sudah berbuat salah. Ada orang ngomong begini, jangan menangis apabila engkau berduka, tetapi menangislah bila engkau berdosa. Ini Pak Emang, sekali lagi ya, jangan menangis jika engkau berduka, tetapi menangislah jika engkau berdosa. Susah hati di sini karena berdosa. Berdosa itu apa, tahu nggak? Menyakiti hati Tuhan. Setiap kali kita berbuat dosa, kita menyakiti bukan cuma orang lain, tetapi kita sudah menyakiti hatinya Tuhan. Tetapi Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan Yesus punya 2 murid ya. Punya berapa? Oh, manggut aja sih nih, kalau dibawa cemburu semua nih. 12. Jangan manggut aja dong, kalau salah Bu. Tuhan Yesus punya berapa murid? 12. Yang pernah melakukan menyakiti Tuhan berapa orang? 2. Yudas dan Petrus. Berapa ya? 2. 2. Siapa ya? Yudas dan Petrus dan Yudas Iskariot. Dua pernah melakukan kesalahan ya. Yang satu menangis pada saat dia sadar, menangis. Yang satu tidak. Tertulis di dalam Lukas. Pada saat Tuhan memberitahukan, sebentar lagi mereka akan datang menangkap aku. Petrus berkata, Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus masih belum habis. Tuhan Yesus bilang, kamu sekalian akan meninggalkan aku. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Petrus berkata, Tuhan, sekalipun semuanya meninggalkan Tuhan dan saya sekalipun mati bersama Tuhan, saya rela. Tuhan Yesus berkata, hari ini sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkali aku. Orang sejak palsu. Tentara Romawi datang, Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian di daerah situ semua murid-muridnya nyingkir, kabur semua. Ada anak gadis melihat, ini pusukana iwo loh ma. Bapak Petrus ini bukannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sama Yesus itu orang Nazaret tuh. No. Saya nggak kenal dia loh. Kamu mungkin salah ngeliat. Puse. Sampai 3 kali. Sesudah 3 kali dia menyangkal, berkata, Puse, aku tidak kenal dia. 3 kali ayam berkokok, tunggu. Dia sadar. Oh, seperti apa Tuhan Yesus tadi ngomong. Kemudian Tuhan Yesus pas menoleh, dia pun ngeliat. Langsung apa? Tunggu menangis. Berduka cita.
Maka biarpun dia 3 kali menyangkal Tuhan, masihkah ada kesempatan balik nggak? Tetap dia berduka cita, menyesali perbuatannya. Maka akhirnya Petrus terus mengikut Tuhan sampai akhir hayatnya. Tuh, Petrus dipakai Tuhan loh, luar biasa loh. Setelah dia penuh dengan Roh Kudus, sekali khotbah berapa orang? 3.000. Khotbah lagi, 5.000. terus begitu. Pelayanannya hebat sekali. Dan yang satu lagi, gimana? Bunuh diri, gantung, bunuh diri. Wah, sebelum dia sesudah itu sudah melakukan kesalahan, sudah tidak bertobat, akhirnya out. Perutnya pecah, ususnya keluar. Jadi menyesali ya, kalau salah jangan dia kok, dia bukannya gua, setah. Sudah minta Tuhan kasih kita kepekaan terhadap perbuatan sendiri. Salah, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Salah, langsung datang, maaf ya, tadi aku sungguh tidak sengaja. Kalau misalnya lu sengaja, dia tahu dia sengaja apa enggak sengaja, ya saya salah, maafkan saya. Selesai news. Memang ada pertolongan. Kita anak Tuhan harus punya sifat ini. Jangan udah salah, tidak ngaku salah. Karakter ini kita minta sama Tuhan, supaya Tuhan taruh di dalam hidup kita. Rendah hati, kemudian berduka cita karena perbuatan kita sendiri. Lalu melihat orang lain salah, orang berdosa, juga ada hati apa? Doa dengan air mata, doakan dia. Berduka cita di hadapan Tuhan, menangis buat dia supaya dia bisa bertobat. Jangan lalu udah tahu dia salah, dia omong-omong semua sampai seluruh jagat tahu. Usut. Dengan hati yang susah datang kepada Tuhan, menangis buat dia supaya Tuhan menolong. Oke, saya tidak terlalu lama di sini. Kita maju lagi. Berbahagialah orang yang Lemah lembut. Karena mereka iya. Tadi orang yang berduka cita akan dihibur ya. Dihibur oleh siapa sih? Kudus. Iya, oleh Roh Kudus. Oke. Kemudian orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut itu menurut takaran saudara tuh gimana ya? Sabar. Sabar. Lalu sabar. Hancur renai. Sabar. Panjang sabar. Kesabaran. Apa? Sabar itu sakit, Bu. Oke. Lemah lembut. Ini harus dimiliki oleh anak Tuhan. Karena Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri kan minta loh sama kita, ya kan? Dalam Matius 11:29 sana belajarlah kepadaku karena aku apa? Lemah lembut. Lemah bukan berarti kita lemah nih. Baru dikasih omongan sedikit aja. Bu, kok tadi nyapunya nggak bersih, besok kok nggak datang lagi. Nyapu nggak dibayar, pakai dibilang nggak bersih segala. Bukan begitu. Lemah lembut di sini ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ini lemah lembut di sini ini kuat tapi tidak kasar. Kuat tapi tidak kasar. Kuat. Lemah lembut itu karakter yang harus dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Karena ini Tuhan Yesus sendiri yang minta sama kita. Lemah lembut berarti tahan bantingan. Tahan bantingan terhadap orang lain, lemah lembut. Tetapi menghadapi percobaan, tahan, kuat. Itu namanya lemah lembut. Bukannya lemah lembut kemudian kerucang. Orang yang lemah lembut itu karena dia punya pondasi yang sangat kuat, sehingga hidupnya lemah lembut. Tadi karena udah ada kerendahan hati ya, sudah punya kerendahan hati, sudah merasa
Pertolongan Tuhan terus tidak pernah habis dalam hidupnya. Setiap kali saya salah, sudah berulang-ulang kali saya berbuat salah, tapi Tuhan terus mengampuni saya. Nah, jadi dia lemah lembut sebenarnya. Membawa orang lemah lembut pasti. Karena apa? Nggak sombong lagi. Kan cuntung rencana, gitu. Izin menghormati semua orang, baik dia itu ibu janda miskin kek, baik dia itu kue puren kek, nah, semuanya iyang tai, pupian tairen, tidak memilih, tidak memandang rupa orang, sama, sebab semua jiwa di muka Tuhan sama harganya, baik dia kue puren, baik dia itu cuma ibu janda yang kere, di muka Tuhan jiwa sama harganya. Jadi dia tetap sama, melayani sama, lemah lembut sama. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Waduh, saudara sekarang berapa tanah? Tadi saya nanya ya di Sungke, 40 bin 3.100 apa? 3,100